Nah, langkah selanjutnya adalah membuat tata letak pabrik awal atau namanya preliminary layout berdasarkan volume travel chart tadi ya. Nah, ini contohnya kalau misalnya layoutnya itu straight line ya berarti nanti susunan A, C, D, B, E, H, F, G, I ini yang dipakai straight line. Ini departemen ya, ini departemen. Kemudian kalau U-shape ya berarti susunannya tetap ini tinggal nanti dibentuknya U-shape. Nah, contoh dalam contoh latihan ini pakai U-shape contohnya. Nah, ini tadi adalah tentang luas. Tadi kan ada data luas A, B, C, D, E, F, G, H, I, areanya sekian. Just dengan aisle-nya 10 feet, lalu tanahnya yang dipunyai untuk shop floor adalah 120 kali 300. Jadi kalau saya pindahkan kayak gini nih. Nah, ini kan lebar aisle-nya di sini. Nah, berikutnya kita tinggal lihat di angka 120 sama 300 ini ada aisle 10 feet dan yang diminta adalah U-shape. Berarti kalau U-shape itu kan dari 9 departemen harus ada yang posisinya di tengah karena kan dia U-shape. U-shape itu kan berarti entah begini atau entah begini ya, tapi tetap harus U-shape. Berarti kan ada departemen yang ada di posisi sini. Nah, dilihat aja jumlah departemennya misalnya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 departemen. Terus kita lihat areanya. Kebetulan E adalah yang cukup besar kan, yang besar kan 48 sama 4800 departemen B sama 4800 departemen E. Sedangkan menurut hasilnya layouting trial 2, departemen E sepertinya posisinya juga ada di tengah. Nah, ini kan ada di tengah. Berarti bisa kita memutuskan bahwa E akan berada di posisi tengah. Nah, saya tunjukkan. Ini sketsanya. Kalau tanahnya itu atau tanah untuk shop floor-nya adalah 120 dikalikan dengan 300, berarti kan pintu depannya ada di tengah. Kalau ini jalan raya ya, nah ini jalan raya, berarti kan pintu depannya ada di tengah. Kalau pintu depannya ada di tengah, U-shape, berarti bisa dikatakan bahwa aisle-nya ada di tengah. Nah, aisle-nya ada di tengah ini, lebarnya 10. Maka kalau lebar keseluruhan 120 dikurangi aisle-nya 10, sisa luasnya kanan kiri kan berarti 120 dikurangi 10, 110 kan, 110 feet dibagi 2. Berarti kan ini jadi 55, ini jadi 55. Ya. Nah, kalau sudah ketemu lebarnya 55, berarti luasannya ini tinggal dicari. Nah, ini lihatan. Ini 55, 55, 55, tapi beda dengan E. E itu karena E tadi posisinya diputuskan ada di tengah, maka E akan ada di sini. Ini departemen E. Sehingga otomatis E lebarnya pasti 120. Tinggal nanti panjangnya belum tahu. Nah, jadinya seperti ini. Departemen A luasnya 4400. Lah kalau lebarnya 55, berarti panjangnya dia harus berapa? Berarti kan gini. Departemen A ya. Kan luasnya adalah 4400. Luas itu kan panjang kali lebar. Nah, kalau lebarnya itu adalah 120, berarti panjang dikali 55 tadi ya.
Karena ini kan ada di sini 55, berarti panjangnya kan 4400 dibagi 55. Jawabannya adalah 80. Tuh. Yang D misalnya. D itu luasnya 2200. Luasnya kan panjang kali lebar. Kalau panjang kali lebar sedangkan lebarnya adalah 55 ini tadi ya, totalnya 120, dipotong aisle-nya 10, berarti kan tinggal kanan kiri. Ini karena ini U-shape, maka kan bentuknya melingkar, nah setengah lingkaran. Nah U-shape, maka yang sisi sebelah kanannya aisle 55. Dapatnya 55 dari mana? 120 dikurangi 10 kan 110 dibagi 2 area, jadi 55. Masing-masing ini 55, ini 55. Sehingga panjangnya adalah untuk yang D 2200 dibagi 55. 55 jawabannya adalah 40. Nah, lakukan hal yang sama untuk ini semua. E ya termasuk E. E kan berarti 4800 dibagi 120. Jawabannya adalah 40. Dah, ini data penting. Nah, berikutnya tinggal kita membuat preliminary layoutnya atau layout awal, istilahnya layout awal. Ini dia. Urutannya tadi departemennya adalah nih ya. A, C, D, B, E, H, F, G, I. A, C, D, B, E, H, F, G, I. Saya tulis di sini. Nah, biar gampang. Nah, U-shape-nya A-nya berarti boleh yang bawah, boleh yang atas, sama saja. Kita lihat ya. A, ini ya. A, C, D, A, C, D, lalu B, kemudian habis B ketemu E, habis E ketemu H, habis itu ketemu F, ketemu G, ketemu I. I ini ya, I. Nah, nggak bisa ya A, C, D, B, E lalu di sini I, nggak boleh ya. Jadi kan U-shape-nya dia ke sini, U-shape-nya. Ya, gampangannya perhatikan Nah, kalau kayak gini kan berarti anggap aja sama dulu ya. A, C, habis itu D, habis itu B, terus E-nya di sini. Kemudian, nah, lalu H, kemudian F, lalu G, kemudian I. Berarti kan alirannya jadi begini. Nah, ini. A, C, D, B, E-nya diputuskan di tengah tadi, H, F, G, I, sehingga U-shape-nya ini. Gitu ya U-shape-nya. Kalau straight line ya berarti penak wae, langsung aja. Berarti ada A, C, lalu D, kemudian B,
kemudian E, lalu H, kemudian F, lalu G, lalu I. Kalau zigzag pun sama, jadi urutannya tetap ini ya. Itu ya. Nah, udah. Data ini tadi saya pindahkan dulu ke mana tadi brosku. Nah, saya pindahkan dulu ke sini ya. Ini berarti ukuran ruangan. Ukuran departemen 55 kali 80, kemudian 55 dikali 87,3, 55 dikali 49,1, 55 kali 40, 120 kali 40, 55 kali 6, 5,5, lalu 55 dikali 6 itu 8,2, dan 55 dikali 69,1, terakhir 55 dikali 43,6. Nah, saya pindahkan ke sini. Nah, preliminary layout. Nih. Ini kan kalau dilihat-lihat ada komanya nih. Nah, tukang bangunan amat sangat langka membuat bangunan batu bata yang ukurannya pakai koma-koma gini nih. Pasti dia akan ada main di pembulatan. Nah, mari kita lihat. Departemen A 55 kali 80. Departemen A 55 kali 80. Kebetulan sama. Kemudian Departemen B 55 kali 87,3. Departemen B ya, 55 kali 87,3. B, Departemen B. B ini. B 55 dikalikan dengan 90. Jadi dia pembulatan. Nah, kalau dibulatkan berarti kan lainnya ada yang dikurangi. Lalu yang Departemen C itu 55 kali 49,1. Departemen C itu juga dibulatkan. 55 C 50. Kemudian Departemen D itu 55 kali 40. Pas telalai D 55 kali 40. Nah, bebas pembulatannya, yang jelas standarnya adalah ini semua jumlahnya ini harus 300. Jumlahnya ini harus 300. Ya, harus 300. Nah, kita coba ya yang atas. 44 ditambah 80. Panjangnya kan tadi 300 tuh. Terus 24 ditambah 66. 190 ditambah 70. 260. 260 panjangnya E itu adalah 40. Tambah 40 300. Pas. Jadi yang ke samping yang untuk J, G, F, H, E pas 300. Yang bawah kita buktikan. Panjangnya A, panjangnya C, panjangnya Departemen D, B, tetap E ikut ya. Tetap ikut, berarti 80 ditambah 50, 130 ditambah 40, 170 ditambah 90, 260 ditambah 40, 300. Jadi pas 300. Sehingga panjang kali lebarnya sama. Ini sudah 300. Yang ini juga sudah 300. Lebarnya harus 120. 55 ditambah 55 110 tambah L-nya 10 120. Pas. Preliminary. Nah, ini dasarnya. Kalau sudah
langkah berikutnya adalah membuat distance volume chart. Jadi membuat berapa sih jaraknya yang harus jarak yang harus ditempuh dengan adanya pemindahan volume handling itu tadi. Nah, ini jaraknya. Saya ngomong tentang jarak. Bagaimana caranya membuat jarak? Bentar ya. Oke, saya dekatkan A, C, B, A, C, D, B, E, H, F, G, I. Tetap ya. From-nya di atas, to-nya di bawah. Jadi membacanya ke bawah. From A to C. Kita lihat from A to C. Lihatnya dari mana? Preliminary. From A to C 130. 130 itu dapatnya dari nih ya, from A to C. Nih, di setiap departemen itu punya titik tengah. Titik tengah itu diambil dari 2 diagonal. Gampangnya kalau ada bangunan misalnya ruang 33 misalnya. Titik tengahnya adalah pertemuan dari 2 diagonal. Nah, maka titik tengahnya di sini. Sehingga asumsinya kita ngantar barang itu masuk sampai ke ruangannya. Kalau mau dari departemen A ke C itu masuk ke ruangannya, berarti berangkat dari A menuju ke C. Ya, A ke C 130. Yuk kita hitung. Titik tengahnya A. A tadi lebarnya 55. Ya kan? Lebarnya 55 dari titik tengah. Kalau ini ada forklift berangkat dari sini, atau ada truk berangkat dari sini bawa bahan baku dari A ke C, berarti keluar bangunan persis sampai pintunya itu kan 55 dibagi 2. Nah, ini 55 dia dibagi 2 area. Berarti 55 dibagi 2 27,5. Saya tuliskan dulu. Keluarnya 27,5. Habis itu berarti kan sampai pintu nih. Terus kan asumsinya dia ngelewatin aisle-nya. Nah, dari mulai pintu menuju ke aisle-nya 10, berarti kalau aisle-nya itu nanti ke kanan bisa bolak-balik. Ini kan berarti dua area gitu ya. 2 jalur. Kalau area aisle 2 jalur, berarti dari mulai pintunya departemen A ke aisle-nya sini. Ini jaraknya 5 feet. Saya tuliskan di sini 5. Terus habis itu truknya berangkat dari 5 dari sini sampai dengan paling tidak dia akan ngelewatin bangunannya A dulu. Nah, sampai sini dulu. Sampai sini ini kan berarti setengah dari panjangnya. Setengah dari panjang departemen A. Departemen A dari sini, dari awal sampai akhir A ini 80, berarti kalau perjalanan tengah-tengahnya, berarti kan bawanya cuman 40. Jadi jaraknya 40. Saya tuliskan sini, 40. Udah? Berarti dia berhenti sampai sini ya. Lalu dia kan masuk ke area departemen C nih. Masuk ke area departemen C, dari sini sampai ke titik tengah adalah setengah dari panjang departemen C. Departemen C 50, setengahnya berarti kan 25. Berarti truknya dari sini atau forkliftnya dari sini sampai ke garis titik tengah ini 25. Saya tambahkan 25 jaraknya. Udah gitu dia masuk menuju ke pintunya, dari aisle masuk ke pintunya. Ini berarti dari garis strip-strip ini menuju ke pinggir garisnya departemen C. Berarti jaraknya 5. Saya tambahkan sini 5. Kemudian dia masuk dari pintunya departemen C sampai ke asumsinya ke titik tengah. Asumsinya ke titik tengah berarti kan setengah dari lebar. Setengah dari 55, 27,5. Dah tambahkan
27,5 sama 27,5, 55. Ini 45. Ini 30. 55 tambah 45, 90, 100 tambah 30, 130. Nah, ketemu kan? 130. Itu caranya. Ya. Saya ambil contoh yang lain lagi. Dari D ke C, ya, dari D ke C, 110 D ke C. D ke C. Nah, ini sudah kelihatan kalau dia backwardnya. D ke C, makanya tempatnya di atas. Nah, ini kan mana tadi DC-nya? Nah, ini D ke C, berarti kan ada backwardnya. Nah, ya, DC-nya 110 dapatnya dari D ke C, berangkat dari titik tengah. Jadi berangkat dari titik tengah departemen D, keluar sampai keluar bangunan, berarti kan 27,5. Kemudian dari mulai pintunya departemen D ke aisle-nya jaraknya 5 feet. Kemudian truknya berangkat setidaknya sampai dengan batas temboknya departemen D atau batas departemen D. Berarti kan dari aisle-nya sini ke batas D. Nah, ini kan berarti tengah-tengah dari 40-nya, yaitu 20. Kemudian berangkat ke, dari sini kan berarti dia berangkat menuju ke departemen C. Seret, berarti separuh dari 50 ini tadi, 25. Ditambah aisle-nya dia, dari aisle menuju ke pintunya C, 5. Ditambah dengan dari C, dari pintunya C menuju ke titik tengah, berarti 55 dibagi 2, 27,5. Kita jumlahkan 27,5 sama 27,5, ini berarti 55, ini 25, 50, 55, 110. Nah, ini. Nah, ketemu kan? Nah, lakukan untuk hal yang sama untuk semua departemen. Nah, ini berarti menunjukkan matriks jarak. Ya, matriks jarak. Dan langkah berikutnya adalah membuat moment handling. Moment handling itu rumusnya volume handling dikalikan dengan jarak. Jadi volumenya dikalikan dengan jarak. Volume yang untuk susunan ini tadi. Nah, volumenya yang mana? Volumenya yang nih. Ini volume A, C, D, B, E, H, F, G, I. Ya, dengan angka yang sama saya pindahkan ke sini. Nah, ini 45, 30, 20, 5, 65, ya kan? Saya pindahkan ke sini. Nah, dikalikan dengan jaraknya tadi yang kita hitung. Nah, dikalikan dengan jarak ini. Saya ambil contoh. Misalnya from A to C. From A to C. Di situ jaraknya 130, from A to C yang dibawa 45%. Berarti 45 kali 130. Harusnya 58, 50. 45, 130 dikali 45. 0, 0, 15, 16, 51, 6. Benar ya? 0, 0, 12 nyimpan 1, 4, 5. 0, 15, 1. Berarti 58, 50. Ini. Nih, 58, 50. From A to
itu nih from DC itu 5, DC-nya 5, momen handlingnya, DC-nya nih ya, D ke C 5 dikalikan dengan D ke C 110. Berarti 5 kali 110 550. Nah ini. Dah, semuanya dikalikan lalu dijumlahkan. Maka jumlah yang total vertikal sama jumlah total horizontal harus sama. Kebetulan di sini ketemunya 93.035 momen handling. Nah, berarti dengan adanya susunan A, C, D, B, E, H, F, G, I, ketemunya momen handlingnya totalnya ini 93085. Kalau nanti susunannya beda lagi, misalnya A, D, E, H, C, I, F, G, terserah lah, itu nanti akan ketemu momen handlingnya beda lagi. Mana yang ini terkecil berarti dia yang paling bagus, karena intinya nggak banyak ada backtracking ya. Nah ini alternatif layout yang dianggap terbaik adalah layout yang memberikan biaya material handling yang paling minimal. Jadi ambil angka yang terkecil, itu yang paling bagus ya. Maka asumsinya kalau jarak perpindahannya pendek maka biayanya akan murah. Itu dia. Nah, mohon diingat-ingat A dan I, kalau dalam contoh tadi loh ya, A dan I itu nggak bisa dirubah. A-nya tetap storage, I-nya tetap stok. Jadi artinya A memang departemen bahan baku, lalu I memang departemen bahan jadi. Jadi lokasinya dalam contoh ini nggak bisa dirubah. Tapi kalau misalnya dalam kasus yang lain, karena U-shape-nya itu A dan I-nya harus jejer bersamaan, ya terserah perusahaannya. Dalam contoh ini memang A dan I harus berbeda. Ya, tidak bisa bersamaan, tidak bisa jejer istilahnya begitu, karena U-shape-nya juga. Maka ini adalah ending dari from to chart, yaitu menemukan momen handlingnya yang paling kecil. Berarti momen handling yang paling kecil, susunan ini yang menghasilkan momen handling yang paling kecil, dialah yang paling bagus susunannya. Tuh. Ya. Langkah selanjutnya, tinjau titik-titik kritis pada volume distance chart, upayakan alternatif layout lain yang menghasilkan total nilai momen handling kecil. Semakin kecil nilai momen handling, maka susunan layout semakin baik karena jarak handling semakin kecil. Nah, ini patokannya ya, patokannya. Begitu untuk yang metode from to chart. Segmen 2 saya akan masuk ke metode ARC.